Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu dengan saya, Biron Fatika, ini benar dengan Ibu Arini? Iya, benar. Oke, kita akan melakukan persalinan ya, Ibu. Iya. Oke, apakah Ibu setuju dengan saya bersalinnya? Iya, setuju. Oke, untuk itu saya akan melihat tanda-tanda gejala terlebih dahulu ya. Iya. Gejala kala 2. Ibu silahkan kakinya posisi dorsal recumbens. Iya, bagus seperti itu. Oke, tanda-tanda gejala kala 2 yang pertama, Ibu ada dorongan ingin meneran? Iya, Ibu, ini sudah ada dorongan ingin meneran, Ibu. Oh, oke, Ibu. Terus tekanan pada anus ya, doran ingin meneran, tekan pada anus, kemudian perineumnya sudah menonjol ya, Ibu. Iya. Kemudian vulvanya juga sudah membuka. Oke, Ibu, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat ya. Iya, Ibu. Mempersiapkan alat dan persiapkan diri. Oke, alatnya di sini sudah lengkap. Partuset, wadah TTT, kemudian spuit, oksi. Cut. Oke, saya sudah mempersiapkan alat. Kemudian saya akan memakai celemek. Saya sudah memakai celemek, kemudian saya akan mencuci tangan ya, 6 langkah. Oke, saya sudah mencuci tangan, kemudian saya akan memakai sarung tangan. Sarung tangan steril 1. Kata aja. Bolong. Cut ya. Oksitosin ke dalam suntik, ke dalam spuit dengan 1 tangan steril. Kemudian saya akan masukkannya oksitosin. Oke, sudah saya masukkan. Kemudian saya akan tutup kembali dan saya akan sisihkan bersama dengan setengah voucher. Oke, kemudian saya akan menutup kembali. Oke, setelah itu saya akan melakukan vulva hygiene. Oke, sebelum melakukan vulva hygiene saya akan melihat pada vulva. Oke, tidak ada pendarahan ya, Bu. Kemudian tidak ada mekonium dan juga tidak ada bercak darah. Oke, yang pertama saya akan mengambil 5 kapas pada labia mayora kanan dari atas ke bawah, labia mayora kiri dari atas ke bawah, labia minora kanan atas ke bawah, labia minora kiri atas ke bawah, kemudian klitoris, vestibulum sampai ke anus. Oke, sudah ya, Ibu, untuk vulva hygiene-nya. Kemudian kemudian pada genitalia eksterna saya akan melihat tidak ada luka atau massa, tidak ada kondilomata dan juga tidak ada jaringan parut, kemudian tidak ada varises ya, Ibu. Kemudian saya akan melakukan VT. Tangan saya sudah mengganti sarung tangan ya, Bu. Ini masih bersih sarung tangan saya. Kemudian saya akan VT, Ibu. Silakan tarik nafas. Jari tengah saya masukkan pelan-pelan, kemudian diikuti jari telunjuk. Oke. Selanjutnya ia tidak ada jaringan parut, kemudian penipisan kanalis cervicalisnya sudah 100%. Pembukaannya juga sudah lengkap. Kemudian selaput ketubannya belum pecah dan juga penurunannya sudah pada Hort 4. Tidak ada penumbuhan tali pusat, kemudian tidak ada penumbuhan tali pusat, tidak ada penyusupan, dan kemudian POD-nya udah di OA di jam 12 OA-nya occiput anterior, kemudian tidak ada molase ya, Ibu. Oke, kemudian karena ini belum pecah ketubannya, saya akan melakukan amniotomi. Oke, saya akan ambil setengah koker, kemudian masukin ke dalam dengan terbalik, saya lindungi. Oke, saya akan pecahkan. Oke, setelah saya pecahkan, oke, ketuban sudah keluar, warnanya jernih, konsistensinya kental, baunya
amis ya ibu. Kemudian air ketuban sudah keluar semua. Saya akan menarik tangannya pelan-pelan. Oke, bagus. Kemudian pada sarung tangan saya terdapat lendir darah, berarti ibu sudah siap dalam persalinan ya. Oke, selanjutnya saya akan mencelupkan sarung tangan saya ke dalam larutan klorin 0,5%. Udah ya? Habis itu ngapain? Oke, kemudian saya akan memeriksa DJJ ya Bu. Iya. Tadi punggungnya sebelah kiri ya, mohon maaf ya Bu. Oke, tangannya Bu. Oke, DJJ Ibu 140 kali per menit ya. Iya. Oke, sudah. Kemudian Ibu itu tadi pembukaannya sudah lengkap. Yuk. Oke, Ibu sudah siap ya untuk persalinan. Bapak silakan naik ke atas atau mangku ibunya boleh. Ya nanti jikalau nanti kontraksi Ibu ingin meneran, silahkan meneran ya Ibu. Caranya dagu menempel pada dada ya Bu. Terus menerannya jangan ada suara. Oke, seperti itu ya Bu. Oke, nanti jikalau juga tidak ada kontraksi, Bapak boleh memberi minum atau makan kepada ibunya ya. Posisi ibu sudah nyaman ya? Udah. Oke, tangannya bisa ditaruh di bawah kaki, kemudian posisi dorsal recumbens. Oke. Udah. Oke, saya akan pakai sarung tangan terlebih dahulu. Kata aja, Kak. Oke, handuk. Pembukaan sudah 5-6 cm ya Ibu. Iya. Kemudian saya akan menaruh handuk di atas perut Ibu. Kemudian handuk pada perut Ibu sudah. Kemudian bokong di sini, alas pada bokong. Kemudian membuka partosnya sudah. Kemudian sarung tangan sudah saya pasang ya Bu. Oke, kemudian oke Ibu, begini ya. Oke Ibu, pintar Ibu, silahkan meneran lagi. Oke Bu, pintar, kontraksi meneran Bu. Oke, udah keluar kepalanya Bu. Oke, udah keluar Bu kepalanya. Kemudian tidak ada tali pusat ya. Oke, kemudian saya akan menunggu bayi putar paksi luar. Kemudian mengeluarkan bahu atas, mengeluarkan bahu bawah, kemudian sanggah dan susur. Oke. Ya. Oke. Oke, bayinya menangis kuat ya. Kemudian warnanya merah. Kemudian tonus ototnya berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian saya akan keringkan. Oke, sudah saya keringkan ya, kecuali tangannya. Kemudian mengganti dengan handuk yang kering. Oke, sudah. Kemudian saya akan menyuntikkan oksitosin. Saya akan menyuntikkan oksitosin ya Bu. Iya. Saya akan antisepsis terlebih dahulu. Oksitosin pada paha. Oke, sedikit sakit ya Bu. Oke, sudah. Pinter. Akan menjepit tali pusat. Kemudian saya akan menggunting balik, kemudian lindungi. Ini. Oke, kemudian saya akan menali. Oke, Ibu silahkan di MD terlebih dahulu ya bayinya. Oke, kemudian saya akan memindahkan klem pada 10 atau 5 cm di depan. Oke, kemudian saya akan renggangkan dan kemudian saya akan posisikan tangan saya dorsokranial. Oke, direnggangkan ke bawah.
Oke, pinter Bu, pinter. Oke, udah keluar, udah di depan vulva ya Bu, plasentanya. Kemudian saya akan tangkap dengan kedua tangan. Oke, kemudian saya akan pilin. Oke, kemudian saya akan taruh di dalam wadah. Oke, saya akan massage dulu perut ibu. Oke, bagus kontraksinya ya. Oke, kemudian saya akan mengecek pendarahan. Oke, pendarahannya normal ya Bu, tidak lebih dari 500 cc. Kemudian saya akan periksa ibu. Ibu, denyut nadinya saya akan periksa. Oke Bu, denyut nadinya normal ya Bu. Oke, kemudian saya akan memeriksa plasenta dari si maternadular fetal. Oke, tidak ada yang ketinggal ya kotilodonnya. Kemudian lengkap. Oke, kemudian sisi fetalnya juga tidak ada jaringan yang ketinggalan, jaringan yang rusak maksud saya. Oke, sudah. Kemudian saya akan sisihkan dan saya akan memeriksa kontraksi. Kontraksinya bagus ya Bu. Kemudian saya memeriksa kandung kemih. Kosong ya Bu, kandung kemihnya tidak terasa pipis kan? Oke, kemudian saya akan mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin dulu ya Bu. Oke, sudah saya celupkan ke dalam larutan klorin. Kemudian Ibu, saya akan ajarkan meses fundus uteri. Meses uteri ya Bu. Oke Ibu, caranya searah dengan jarum jam. Oke, seperti ini. Coba Ibu. Oke, pinter Ibu. Bapak seperti ini ya mesesnya, searah jarum jam Bapak. Oke Ibu, saya akan memantau pendarahan ya Bu. Pendarahannya normal Ibu, tidak lebih dari 500 cc. Kemudian saya akan memantau bayi. Ibu, bayinya pernafasannya normal ya? Oke, normal pernafasannya. Oke Ibu, saya akan membersihkan badan Ibu dengan air DTT ya Bu. Sebelah kiri. Sudah Bu, kemudian sebelah kanan. Oke, sudah. Kemudian saya akan bilas dengan sabun ya Bu. Sabun dan juga air bersih. Oke, sudah Bu. Akan memakaikan celana dalam dan juga softtek ya Bu. Oke, sudah. Apakah Ibu terasa nyaman? Nyaman Ibu. Oke, sudah. Oke Bu, saya akan dikontaminasi tempat persalinan menggunakan DTT. Kemudian saya akan bilas dengan larutan klorin. Oke, sudah. Kemudian saya akan celup dan lepaskan sarung tangan saya dalam keadaan kebalik dalam larutan klorin. Dan kemudian saya akan cuci tangan 6 langkah. Oke Bu, kemudian saya akan memakai sarung tangan DTT steril. Oke, kemudian saya ambil bayi Bu. Ya sudah ya Bu, IMD-nya sudah 1 jam. Oke, sudah 1 jam IMD. Kemudian saya akan menyuntikkan vitamin K pada bayi ya. Oke Dek, saya akan suntikan vitamin K-nya pada kaki paha sebelah kiri. Antisepsis, pintar. Oke, sudah. Kemudian saya akan memberikan salep mata. Oke, agar terhindar infeksi, tidak terjadi infeksi. Kemudian sudah. Kemudian saya akan menimbang dan juga ukur. Oke, beratnya normal 2,5 kilo. Kemudian tingginya 45 cm ya. Oke. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kemudian saya akan memberikan hepatitis B. Oke, pada kaki sebelah kanan pahanya. Oke, kemudian saya renggangkan antisepsis dan saya akan berikan secara IM. Oke, pencet semua sudah. Pinter Adek. Oke, kemudian saya akan antisepsis kembali. Oke, sudah selesai dan kemudian saya akan kembalikan kepada Ibu.
Ibu bayinya sudah ya. Ya. Kemudian saya akan kembali, Ibu silahkan menyusui. IMD lagi, boleh. Oke, kemudian saya akan melepas sarung tangan dan juga mencuci tangan. Oke, sudah ya Bu. Oke, kita akan melakukan penjahitan perineum. Yang pertama, kita akan memasukkan lidokain ke dalam spuit. Itu 1:1. Jadi misalnya lidokainnya 2 mili, kemudian aquadesnya juga 2 mili, dan kita ambilnya lidokainnya itu sesuai kebutuhan. Oke, kemudian setelah saya masukkan aquades dan juga lidokain, kemudian saya akan suntikkan ke dalam luka. Yang pertama kita antisepsis terlebih dahulu sebelah kanan, dan kita suntikan ke arah intramuskular ke bawah, dan kita pelan-pelan sambil masukkan dan juga dimasukkan obatnya, dan kita tarik seperti ini. Kemudian ke arah bawah, kita masukkan pelan-pelan dan kita tarik. Kemudian ke arah atas. Oke, kemudian ke arah atas kita masukkan pelan-pelan dan kita tarik. Oke, kemudian yang samping kiri kita antisepsis terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke arah intramuskular, tekan, tarik, dan kemudian dari atas ke bawah. Dan juga atas. Oke. Kemudian kita masukkan jarum ke dalam penjepit, dan kemudian kita akan menjahit di ujung luka. Oke, kita sisakan sedikit dan kita kunci. Oke, 2 kali. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi jarum ke dalam penjepit, dan kita mulai jahit delujur luar. Kita ambil, tarik, kemudian di arah yang sama dekat. Oke, habis itu kita lakukan penguncian. Oke, dilakukan 2 kali. Sudah, kemudian kita lakukan delujur dalam. Oke, kita lakukan delujur dalam. Yang kanan kemudian ke kiri. Gini gak sih? Tuh, kita lakukan penguncian.
2 kali. Habis itu kita taruh ke penjepit kembali dan kita lakukan penjahitan subkutan di bawah kulit. Oke, yang kiri. Balik. Jalin. Oke, udah selesai kita lakukan delujur luar, delujur dalam, dan juga subkutan. Kemudian yang terakhir kita kunci. Dua kali. Udah selesai penjahitan. Oke, saya akan mengerjakan partograf dengan kasus 2. Yang pertama, saya akan mengisi nama ibu terlebih dahulu. Nama ibu di sini adalah Nyi C. Oke, Nyi C pada umur 23 tahun, kehamilan pertama, dan P0, A0, serta anak hidupnya juga 0. Kemudian ditemani suami oleh Tuan C, alamatnya Gamping. Pada tanggal 2 April 2020 pada jam 15.00, usia kehamilan Nyi C adalah 40 minggu. Ketuban pecah sejak tanggal belum diketahui, pada pukul belum diketahui juga. Kemudian mules sejak 2 April 2020 pada pukul 10.00. Oke, yang pertama saya akan kerjakan di sini adalah pembukaan serviks. Di sini pembukaan serviknya pada jam 15.00 itu 7 cm. Oke, akan beri saya tanda silang. Kemudian penurunan serviks pada jam 15.00 itu adalah 3/5. Oke, akan beri tanda bulat. Oke, kemudian saya akan tulis jamnya terlebih dahulu ya. Saya akan urutkan. Jam 16.30, kemudian 17.00, 17.30, 18.00 dan 18.30. Oke, kemudian yang pertama, maksud saya selanjutnya saya akan melihat air ketuban penyusupan. Oh ya, air ketuban penyusupan pada jam 15.00 itu adalah tidak ada, dan air ketubannya utuh. Dan kemudian denyut jantung janinnya itu 140. Oke, kemudian pada jam 15.00 setelah ketuban saya akan menulis DJJ. DJJ di sini adalah 148. Oke, saya tarik garis lurus. 148 itu di sini. Oke, saya akan beri tanda. Oke, kemudian saya akan turun ke bawah menulis tekanan darah. Tekanan darah di sini adalah 110/80. 110 di jam 3/80. 15.00 maksud saya. Oke, kemudian
nadinya 88. Oke, di sini. Oke, kemudian suhu 36,5. Saya akan tulis di kotak samping garis samping kanan 36,5. Kemudian protein urinnya tidak ada, asetonnya juga tidak ada, kemudian volume urinnya 125 cc. Oke, kemudian saya akan menulis kontraksi. Di sini kontraksinya 3 kali pada kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Berarti kita arsir. Oke, kita arsir. Oke, kemudian selanjutnya saya tinggal melihat DJJ, kontraksi dan juga nadi. Di sini DJJ-nya 144 kali per menit. Oke, kemudian kontraksinya 3 kali 10, lamanya 35 menit. Sama, kita arsir. Kemudian nadinya 80 kali per menit. Oke. Kemudian pada jam 16.00 itu 148 kali per menit untuk DJJ-nya. Oke, kemudian untuk kontraksinya 3 kali atau 10 menit, lamanya 40 detik. Sama, masih kita arsir ya. Oke, kemudian nadinya itu 88 kali per menit. Nih, kurang 1, mohon maaf. Oke, kemudian untuk jam 16.30 itu DJJ-nya 144 kali per menit. Kontraksinya 4 kali 10, lamanya 40 menit. Masih kita arsir 4 kotak. Dan nadinya 88 kali per menit. Oke. Kemudian 17.00 150 kali per menit untuk DJJ-nya. Oke, di sini 150 beri tanda, dan juga kontraksinya 5 kali 10, lamanya 42 menit, berarti kita blok. Blok 5 kotak pada jam 17.00 karena dia melebihi 40 menit. Oke, kemudian nadinya 84 kali per menit. Oke, selanjutnya pada jam 17.30 DJJ-nya 144 kali per menit. Kemudian kontraksinya 5 kali 10 menit, lamanya 45 detik. Oke, kita blok sama karena 45 detik melebihi 40. 5 kotak. Oke, kemudian sudah kita blok 5 kotak yang tadi kan. Selanjutnya kita turun ke bawah untuk nadinya 84 kali per menit. Oke. Selanjutnya kita turun pada soal kedua. Pada jam 18.00 Ibu gelisah ingin mengejar bidan melakukan pemeriksaan. Hasilnya TTV-nya 120/80, suhunya 36,6, nadinya 88, kontraksinya 5 kali 45 detik, DJJ-nya 148 kali per menit, dan sudah masuk PAP. Oke. Selanjutnya itu di jam 18.00 maksud saya itu 120/80 tekanan darahnya. 120/80. Tarik garis, kemudian untuk suhunya 36,6, nadinya 88. Nadinya 88 kita isi terlebih dahulu. Oke, suhunya 36,6. Dan juga kontraksinya 5 kali 10 menit, lamanya 45 detik. Oke, saya lanjut. Kontraksinya itu 5 kali. Kita blok 5-5-nya karena di sini
sudah melebihi 45 detik. Oke, pada jam 18.00. Oke, selanjutnya DJJ-nya itu 148 kali per menit. 148. Oke, di sini 48 berarti di sini. Selanjutnya pada pukul 18.10 bidan melakukan VT, ketuban pecah dan keluar cairan berwarna jernih, tidak ada molase, penurunan kepalanya 1/5, pembukaannya lengkap. Berarti pembukaan lengkap pada jam 18.00. Berarti ikut jam 6 ya. Oke, pembukaan lengkap saya akan beri tanda di sini dan juga penurunan kepalanya 1/5. Oke, di sini saya akan beri tanda lingkaran. Kemudian tidak ada molase, berarti ketubannya udah pecah di sini. Warnanya jernih. Saya akan beri tanda J dan tidak ada molase, berarti 0. Oke, selanjutnya kemudian urinnya sebanyak 100 cc. 100 cc. Oke, selanjutnya pada pukul 18.30 bayi lahir spontan dan menangis kuat. Oke, kita tulis di sini pada pukul 18.30 bayi lahir spontan. Jenis kelamin perempuan. Berat badannya 3.500 kg dan panjang badannya 49 cm. Oke, pendarahan normal. Oke, dan penjahitan derajat 1. Oke, berarti sudah selesai pengisian kartograf bagian depan. Kemudian saya akan beri garis di setiap titiknya. Oke, ini garisnya. Kemudian juga pada tekanan darahnya. Oke, sudah. Ini maaf tadi kecoret. Oke, selanjutnya saya akan mengisi pada partograf bagian belakang. Oke, partograf bagian belakang saya akan mulai isi pada tanggal 2 April 2020. Nama bidan Fatika, lahir di bidan praktek mandiri, alamatnya Gamping, alasan menurujuknya tidak ada, pendamping saat terujuk tidak ada juga, masalah kehamilan juga tidak ada. Kemudian ini untuk gak waspada dan masalahnya juga tidak ada. Kala 2 episiotomi tidak. Kemudian pendamping pada saat persalinan suami. Kemudian pemantauan DJJ. Oke. Selanjutnya gawat janinnya juga tidak. Distosia bahu tidak. Masalah lain tidak ada. Menyusui dini iya. Pemberian oksitosin iya. Pemberian ulang tidak. Pendegangan tali pusat terkendali iya. Oke, meses fundus uteri iya. Kemudian plasenta lahir lengkap iya. Terus plasenta tidak lahir tidak. Laserasi iya. Pada perineum laserasinya derajat 1, penjahitan dengan anestesi. Kemudian antonia uterinya juga tidak. Jumlah darah yang keluar pada saat pendarahan, kurang lebih 25 mili. Masalah yang pelaksanaan, masalah tidak ada. Kemudian hasilnya KU ibu baik. Tekanan darahnya
110/80. Nadi ibu 88 kali per menit. Kemudian masalahnya tidak ada. Berat badannya 3.500, panjang badannya 49 cm, jenis kelamin perempuan, penilaian tidak ada penyulit ya. Kemudian bayinya normal, mengeringkan juga, menghangatkan, rangsangan kulit, pastikan IMD, vitamin dan pemberian imunisasi hepatitis B. Asfiksia ringan tidak. Kemudian cacat bawaan tidak, hipotermi juga tidak, pemberian ASI iya. Masalah lain tidak ada. Kemudian yang terakhir saya akan mengisi pemantauan. Oke, pemantauan di sini pada jam pertama yaitu jam 19.00. Kemudian tekanan darahnya 120/80, nadinya 84, suhunya 36,3, tinggi fundus uterinya 2 jari bawah pusat, kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya kosong, pendarahannya kurang lebih 5 mili. Kedua jam 19.15, 120/80 mmHg, nadinya 88, suhunya tidak diperiksa, 2 jari bawah pusat, kontraksi keras, dan kandung kemih kosong, pendarahan kurang lebih 5 mili. Pada jam 19.30, tekanan darahnya 110/80, nadinya 88, 2 jari bawah pusat, kontraksi keras, kandung kemihnya kurang lebih 100 cc, pendarahannya 10 mili. Pada jam keempat 19.45, 120/80, 88 nadinya. Kemudian 2 jari di atas pusat, bawah pusat, kontraksi keras, kandung kemih kosong, kurang lebih 10 mili. Keempat 20/15, 110/80 mmHg. Kemudian 84, suhunya 36,4, 2 jari bawah pusat, 3 jari bawah pusat maksud saya. Kemudian kontraksinya keras dan kandung kemih kosong, pendarahan kurang lebih 10 mili. Yang terakhir pada jam 20.45, 120/80, 84, nadinya 3 jari bawah pusat, fundus uteri, TFU. Kemudian kontraksi keras, kandung kemihnya kurang lebih 150 cc, dan kemudian pendarahannya 5 mili. Oke, terima kasih sudah selesai.